Masyarakat Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, meminta pemerintah daerah membangun sekolah negeri tingkat SD dan SMP di wilayahnya. Sebab saat ini, wilayah Desa Kayu Bongkok hanya memiliki satu SD dan satu SMP negeri, sehingga tidak cukup untuk menampung kebutuhan masyarakat yang hendak mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Permintaan tersebut disampaikan Kepala Desa Kayu Bongkok, Hamdani, kepada anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang B, Wawan Suhada, saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 di Kampung Kayu Bongkok, Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Kamis 13 Februari 2025. Reses tersebut juga dihadiri anggota Babinsa, tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, kader Posyandu, kader PKK, dan ratusan masyarakat Desa Kayu Bongkok. Dalam sambutannya, Kepala Desa Kayu Bongkok, Hamdani mengungkapkan bahwa sarana pendidikan di desanya masih minim. Saat ini, hanya ada satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah madrasah. Di mana kondisi lokasi SD negeri yang ada saat ini kurang representatif karena tidak dapat menampung parkir mobil. Atas permasalahan itu, pemerintah Desa Kayu Bongkok telah mengusulkan permohonan pembangunan SD negeri dan SMP negeri kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Bahkan menurut Hamdani, pihaknya sudah 2 kali berkoordinasi bersama Bupati terpilih dan dinas terkait untuk membahas usulan tersebut. Dalam pertemuan itu, Pemkab Tangerang telah berencana melakukan pengadaan lahan yang diproyeksikan di Kampung Kosambi RW 05. Untuk itu, Hamdani berharap kehadiran Wawan Suhada yang menggelar reses di desanya bisa membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan SD dan SMP negeri baru di wilayah mereka. Kepada Bapak Dewan ya, karena yang ada yang lebih utama, mungkin ini emang programnya program kabupaten Pak. Ini sangat dibutuhkan sekali oleh terutama masyarakat Kampung Kosambi, yaitu sarana pendidikan Pak. Karena di Desa Kayu Bongkok ini sangat minim sekali Pak sarana pendidikan, hanya ada 2. Satu madrasah Ibtidaiyah Matlaun Anwar, letaknya di RT 0101. Kemudian ada SDN Kayu Bongkok 3, itu letaknya di pojokan Pak, di RT 0801 juga. Tuh, pojok kendaraan untuk membawa kendaraan mobil nggak bisa masuk. Maka dari itu saya sudah berusaha Pak, saya mohon dorongannya kepada Bapak Dewan itu supaya di Kampung Kosambi, tepatnya di Dusun 2, itu ada sarana pendidikan. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak pendidikan, bahkan waktu itu sampai saya sudah 2 kali ketemu duduk bersama dengan Bapak Bupati terpilih kita, yaitu Bapak Maisar Rasid, yang mana pengajuan tersebut untuk pengadaan lahan untuk sarana pendidikan di Kampung Kosambi, tepatnya letaknya di RT 09 apa 05 masuknya itu 05. Nah itu masuknya 0505 Pak, RW 05. Bahkan itu sudah disurvei Pak oleh Satgas Pendidikan, yaitu Bapak Yudi. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Haji Wawan, anggota Dewan Provinsi Banten, bisa mendorong apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kayu Bongkok. SD Pak. Nah,
Kemudian SMP juga pengadaan untuk lahan SMP juga Pak, karena masyarakat desa Kaibong ini karena sistem zonasi, jadi nggak ada yang bisa masuk ke SMP negeri. Maka dari itu juga saya juga memang dari pengajuan dari tahun 2020 Pak sampai sekarang satu pun belum ada terrealisasi, karena kalau masyarakat Kaibongkok karena adanya sistem zonasi, jadi tidak ada yang bisa masuk ke sekolah negeri. Maka dari itu saya setiap tahun mengajukan juga untuk adanya sarana pendidikan tingkat SMP. Mungkin kalau itu karena keperuntukannya untuk desa Kaibongkok dan desa Kayu Agung seperti apa itu Pak, untuk SMP mungkin letaknya nanti di Bulak Dato ya. Selain permohonan pembangunan sekolah, aspirasi lain juga disampaikan masyarakat saat sesi tanya jawab. Di antaranya terkait usulan pembangunan betonisasi Jalan Kosambi Bedeng sebagai akses menuju kantor desa yang saat ini kondisinya sudah rusak parah. Kemudian terkait penanganan banjir di perumahan Sepatan Residen RT 05 RW 06, pengembangan ekonomi kreatif atau UMKM, usulan pemberian insentif kader PKK, serta terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan permukiman penduduk. Nur Seha, Ketua RW 04 Kampung Kayu Bongkok mengatakan, mayoritas masyarakat Kayu Bongkok berprofesi sebagai buruh tani. Namun lahan pertanian saat ini sudah berkurang dan banyak masyarakat yang tidak lagi bekerja menggarap lahan pertanian. Untuk itu, Nur Seha meminta Wawan Suhada memfasilitasi kegiatan usaha lain yang bisa disalurkan kepada masyarakat Kayu Bongkok selain bidang pertanian. Nama saya Nur Seha, asas milat Nur Seha, yaitu Ketua RW 04 RT 06 di Desa Kayu Bongkok. Terima kasih, saya apresiasi kepada Pak Haji Wawan yang telah mau hadir di desa kami, yaitu Desa Kayu Bongkok. Insya Allah membawa barokah buat desa kami. Untuk itu kami istilahnya mengharapkan sekali motivasinya kepada Bapak. Pertama, bahwa masyarakat kami di Desa Kayu Bongkok ini memang benar Pak, masyarakat Desa Kayu Bongkok ini yaitu istilahnya kita semuanya pegawai bertani ya, atau tani buruh tani begitu. Ya. Sedangkan untuk saat ini kan buruh tani sudah sangat mengurang karena lahan mungkin bisa ada yang dibikin perumahan dan lain sebagainya mungkin begitu. Untuk itu kami kalau memang istilahnya ada potensi lain daripada itu, kami mohon untuk masyarakat Desa Kayu Bongkok kami di sini agar ada kegiatan apapun begitu bentuknya. Apakah memang istilahnya dari situ ada istilahnya budidaya atau pertanian atau apa sajalah begitu. Yang penting kalau untuk SDM-nya atau orang-orangnya mungkin di sini banyak yang masih menganggur gitu. Untuk itu kami mohon motivasinya dari Pak Wawan untuk penyaluran ke masyarakat Desa Kayu Bongkok. Menanggapi aspirasi tersebut, Wawan Suhada yang menjabat anggota Komisi 4 DPRD Banten mengaku bersyukur bisa bertemu langsung dengan masyarakat dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan permasalahan pembangunan yang dibutuhkan. Politisi Partai Nasdem ini pun menjawab satu persatu aspirasi yang disampaikan masyarakat dan berjanji akan menyampaikan dan memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk SD, ini kan program dari kabupaten. Karena Dewan Provinsi itu kewenangannya adalah di tingkat SLA, Sekolah Lanjutan Atas, baik SMK maupun SMA negeri. Ya, memang ada anggarannya di situ. Ya, karena permintaannya SD dan atau SMP, ini akan saya sampaikan kepada Bupati terpilih, ya Pak Maisal dan Bu Intan. Alhamdulillah hubungan saya dekat dengan beliau.
karena kemarin Nasdem juga mendukung beliau, insya Allah akan saya sampaikan. Tolong ditindaklanjuti, diawasi, ya, diperhatikan, Pak Lurah, ya, diingatkan. Nanti akan saya perkuat ke beliau. Kayu Bongkok membutuhkan SD negeri. Mau lokasi dimanapun, yang penting anggarannya keluar dulu rumah tersebut. Ya. Dan ini permintaannya mayoritas seluruh warga desa di kecamatan yang lain sama. Pingin ada kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah menyiapkan konsep yang tepat, yaitu apa? BUMDes. Apa itu? Nah, Badan Usaha Milik Rumah tersebut. Ya. Dan ini permintaannya mayoritas seluruh warga desa di kecamatan yang lain sama. Pingin ada kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah menyiapkan konsep yang tepat, yaitu apa? BUMDes. Apa itu? Nah, Badan Usaha Milik. Usai menjawab dan menampung aspirasi masyarakat, kegiatan reses ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, Wawan menyempatkan foto bersama masyarakat sebelum pergi meninggalkan lokasi acara.